Hey semuanya. Kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti halnya lautan api Sioyan kan? Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, Sioyan meninggalkan Ratu Void yang menyimpan kepribadian ganda dan rahasia besar, lalu memulai perjalanan berbahaya melintasi dua laut kehampaan menuju laut kehampaan selatan untuk merebut api pemusnah senyap. Api surgawi paling langka dan diperebutkan. Dalam prosesnya, ia menggunakan jiwa lubang Void yang nyaris menguras habis kekuatan jiwanya. Sementara itu, ia menyadari bahwa kekuatannya belum sepenuhnya teruji, dan ancaman dari para alkemis kuat yang juga mengincar api tersebut sudah menanti di depan. Sebuah pertarungan besar di wilayah misterius pun tak terelakkan. Selama masa pemulihan Sioyan, kapal dewa kuno melaju menuju wilayah misterius. Namun, jika hanya mengandalkan penerbangan biasa, waktu tempuhnya akan jauh lebih lama. Meski kapal dewa kuno melintasi dua laut kehampaan sekaligus, kekuatan jiwa tingkat alam Void milik Sioyan pun tetap mengalami konsumsi yang sangat besar. Setelah menelan berbagai macam pil pemulih kekuatan jiwa, kecepatannya untuk pulih tetap tidak terlalu signifikan. Kekuatan jiwa memang kuat, namun kelemahannya pun sangat jelas. Kecepatannya untuk pulih jauh lebih lambat dibanding tubuh fisik maupun kekuatan aturan. Karena itu, demi memastikan keselamatannya saat memasuki wilayah misterius nanti, Sioyan bersikeras untuk menunggu sampai kekuatan jiwa tubuh aslinya pulih hingga mencapai 90%. Setelah pertempuran yang melibatkan Sioyan, Bing Leidong, Yao Nantian, dan Tian Luolan, semuanya telah meninggalkan dunia sensi. Dan di suatu tempat di dalam kekosongan, di sebuah aula besar yang tamak dingin, sesosok bayangan duduk di atas tata besi. Wajahnya tampak muram. Sosok itu adalah Raja Taizu. Sang Raja Taizu. Raja Taizu menghantamkan telapak tangannya ke tata besi, dan seketika 5 gulungan batu giok dengan warna berbeda melayang keluar, berubah menjadi 5 cahaya yang terbang cepat. Dari kelima cahaya tersebut terdengar suara, "Kalian semua gagal." Nada suara Raja Taizu terdengar penuh kekecewaan. Kelima cahaya itu terdiam sejenak sebelum salah satu dari mereka berkata, "Sebenarnya semua ini sudah sesuai dengan rencana kami." Saat hendak membunuh reinkarnasi Susang, tiba-tiba saja Chu Jiangye muncul dan mengacaukan seluruh medan pertempuran. Sumber suara tersebut berasal dari Yao Nantian, yang sosoknya samar-samar terlihat di balik cahaya itu. "Siapa itu Chu Jiangye?" tanya Raja Taizu sambil mengerutkan alis. Nadanya dingin. "Dia berasal dari alam langit barat. Tingkatannya setara dengan kami, namun kekuatannya di atas kami. Tapi dia juga datang demi reinkarnasi yang mulia Susang." Yao Nantian melanjutkan, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak bisa membunuhnya?" Raja Taizu tidak peduli dengan alasan. Dia hanya peduli hasil akhir. Reinkarnasi Susang itu semakin kuat dalam pertempuran. Bahkan Chu Jiangye pun bukan tandingannya. Padahal dia hanya di tahap ketiga keabadian dewa, tapi bisa membunuh tahap kelima. Dan itu pun yang termasuk dalam level teratas. Kalau saja kami tidak kabur tepat waktu, mungkin kami juga sudah dibunuh olehnya. Keluhan dari masa suara Yao Nantian terdengar jelas. Tahap ketiga bisa membunuh tahap kelima? Bagaimana mungkin? Kalian berlima seharusnya bisa mengalahkannya dengan bekerja sama. Raja Taizu mencibir. Menurut perhitungan kami, 3 orang saja cukup untuk membunuhnya. Tapi yang pergi saat itu hanya aku, Bing Leidong, dan Tian Luolan, jawab Yao Nantian. Lalu Wudong Dong dan Shen Tianjian tidak ikut? Tanya Raja Void dengan curiga. Mohon ampun, aku tidak sempat pergi. Terdengar suara perempuan dari Wudong Dong. Aku memang tidak bisa pergi. Shen Tianjian juga berkata singkat. Tampaknya tidak takut sama sekali kepada penguasa Taizu. Kalau kalian bertiga sudah bekerja sama, seharusnya tidak sulit untuk membunuhnya, ucap Raja Taizu. Secara logika memang begitu, kecuali kami bertiga tidak mengeluarkan seluruh kekuatan, kata Yao Nantian. Aku bahkan kehilangan 1 boneka keabadian fisik dan 1 segel sihir yang telah kupersiapkan selama puluhan ribu tahun hancur. Aku sudah bertarung mati-matian, tapi aku juga tidak menyalahkan 2 orang lainnya. Semua kekacauan itu karena kemunculan Chu Jiangye yang tak terduga, yang mengubah seluruh jalannya pertarungan. Yao Nantian cepat-cepat mengalihkan kesalahan pada Chu Jiangye, menunjukkan kepandaiannya dalam bersikap. Singkatnya, kegagalan pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga.
Raja Taisu terdiam cukup lama. Sementara itu, layar cahaya milik Sentian Jian langsung menghilang begitu saja. Dia tampaknya sama sekali tidak takut pada Raja Taisu. Penguasa Taisu, reinkarnasi sang makhluk tertinggi itu memang sangat kuat. Selain itu, orang-orang di sekitarnya juga luar biasa. Salah satunya bahkan berasal dari alam kuno dewa dan iblis. Sang wanita gila, kata Yonantian lagi. Mundur dari pertempuran saat itu adalah pilihan yang paling bijak. Jika Xiaoyan benar-benar berada dalam bahaya, Ye Beijing pasti tak akan tinggal diam. Menurut kami, kekuatan wanita gila itu tidak lebih lemah daripada Anda, penguasa Taisu. Raja Taisu mengerutkan alisnya. Wanita gila dari alam kuno dewa dan iblis, maksudmu Ye Beijing? Benar, dia Ye Beijing. Kekuatannya cukup untuk menandingi siapapun di antara kita. Jika dia ikut campur, kami bertiga pasti akan mati. Yao Nantian berkata sambil menahan rasa kesalnya. Lupakan saja, kalian memang lemah, tapi setidaknya sudah berusaha. Setelah kita menguasai dunia sensi, kekuatan takdir akan dibagikan kepada kalian. Raja Taisu berkata lebih tenang kali ini. Mendengar nama Ye Beijing, amarahnya mulai mereda. Karena dengan keberadaan Ye Beijing, Yao Nantian dan yang lainnya memang tak punya peluang untuk menang. Sebenarnya, Raja Taisu juga tahu, di dalam dunia sensi saat ini, membunuh Xiaoyan hampir tidak mungkin dilakukan. Mereka yang dikirim hanyalah untuk menyelidiki dan mencoba. Siapa tahu jika berhasil. Tapi hasilnya tidak hanya gagal, bahkan sama sekali tak ada kemungkinan berhasil. Dunia sensi pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan. Jika mereka ingin membunuhnya, harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Reinkarnasi sang makhluk tertinggi tumbuh terlalu cepat. Jika kekuatan tingkat kelima tidak cukup untuk membunuhnya di dalam dunia sensi, maka mereka hanya bisa menunggu kesempatan lain. Jika dia berani meninggalkan sensi, maka saat itulah dia pasti akan dibunuh. Penguasa Taisu mengetuk tahta besi hitam, matanya penuh dengan pemikiran. Saat ini, serangan ke dunia sensi berlangsung lambat, dan pasukan Taisu yang sebelumnya dikirim telah hancur total. Semua rencana berantakan. Kemudian, cahaya berkilau di telapak tangannya. Muncul sebuah batu giok kuno yang sangat istimewa. Jika Xiaoyan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya dengan sekali pandang. Batu giok itu identik dengan batu khusus yang ia miliki. Pertempuran ini tidak mengalami kemajuan. Bantuan dari dunia lain pun sangat minim. Jika perang terus berlanjut, kami tidak akan bisa menembus penghalang dunia itu. Ini sangat merugikan Taisu. Cahaya dari batu giok itu berkilau, dan tatapan Raja Taisu menjadi kosong. Kesadarannya masuk ke dimensi lain. Jika Xiaoyan melihat adegan ini, dia pasti akan sangat terkejut. Karena ini akan membuatnya memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang alam dewa kekacauan. Ternyata, bukan hanya dia yang bisa masuk ke sana. Selama seseorang cukup kuat dan bisa memengaruhi aliran waktu dari dunia mereka masing-masing, mereka juga bisa masuk ke alam dewa kekacauan. Setidaknya untuk saat ini, dalam pandangan Xiaoyan, alam dewa kekacauan lebih seperti sebuah arena pertemuan besar, tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai dunia untuk mengadakan pertemuan dan mempengaruhi arah perkembangan dunia masing-masing. Rekan-rekan sekalian, penyerangan ke dunia sensi adalah keputusan bersama kita. Tapi sekarang kita tidak bisa menembus pertahanannya. Kami memohon bantuan tambahan. Suara tersebut bergema. Sama seperti sebelumnya, ada 9 altar batu dan 9 sosok misterius berwarna biru gelap berdiri di atasnya. Suara mereka terdengar seperti gema hampa dan tidak bisa dikenali siapa yang berbicara. Penguasa Taisu berdiri di atas altar pertama. Hanya dari altar inilah suara perlahan terdengar. Keadaan saat ini sangat sulit. Jika kamu tidak bisa menembus penghalang dunianya, bagaimana kami bisa ikut turun tangan? Bagaimana kami bisa membantu? Suara dari altar kedua menyusul, seperti menyalahkan Raja Taisu atas ketidakmampuannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.